Halo, Shalom Aleichem, Soul Seeker, semua dalam keadaan sukacita, dalam keadaan bahagia karena kita ada di dalam berkat anugerah Tuhan. Soul Seeker, hari ini aku akan membicarakan sebuah konsep tentang kekristenan yang masih dualisme, dikotomi sakral, sekuler, dan profan. Ini penting untuk kita ketahui, jangan sampai kita itu ada dualisme atau dikotomi sakral, sekuler, dan profan dalam hidup kita. Oke? Soul Seeker, sebelum kita memulai, kita berdoa lebih dulu. Ya Tuhan Yesus, berikanlah kami pengertian, pemahaman di dalam kami mempelajari firman Tuhan dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, supaya kami tidak salah di dalam kami mengiring Tuhan. Supaya ketika kami membaca firman Tuhan, kami tidak bingung, tetapi kami dapat mengerti karena Roh Kudus yang memimpin kami. Tolong Tuhan Yesus, supaya kami yang mendengarkan maupun aku hamba-Mu Tuhan, biar Tuhan urapi di dalam kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. So, sekarang aku akan bacakan sebuah ayat dari Matius 6 ayat 9 tentang Yesus mengajarkan berdoa. Saya kutip beberapa bagian saja yang akan menjelaskan mengapa tulisan ini berbeda. Dari Matius 6 ayat 9 sampai 10 dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Matius di situ katakan jadilah kehendak-Mu. Sementara di kitab Injil Lukas dari Fatsal 11 ayat 2 sampai 3 dikatakan, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Pada tayangan ini aku mau expose tentang adanya perbedaan pokok tulisan pada doa yang Yesus ajarkan, yaitu perbedaan di antara kitab Matius dan kitab Injil Lukas. Setelah kata datanglah kerajaan-Mu, Lukas langsung menyambungnya dengan berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Sedangkan Matius menuliskan datanglah kerajaan-Mu langsung disambung atau ditulis jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Hal ini sebenarnya membingungkan jika kita menaikkan doa Bapa kami, maka di sini aku akan menjelaskan di balik penulisan kitab Injil Matius terhadap doa yang diajarkan oleh Yesus. Adapun latar belakang penulisan Matius di mana ia mau tunjukkan doa itu kepada jemaat pada saat itu, di mana jemaat sudah merasa dekat dengan Tuhan dan mengabaikan bagian yang terpenting akan kehendak Tuhan yang harus dijalani oleh setiap orang percaya. Jadi situasi rohani jemaat saat itu di mana tentang melakukan kehendak Tuhan bukanlah sebuah keharusan. Sebab mereka punya keyakinan yang kuat jika hidup mereka sudah dekat dengan Tuhan. Overall. Mereka mengatakan sudah dekat dengan Tuhan. Keyakinan seperti ini sama seperti bidat antinomianisme, yaitu satu bidat yang selalu mengatakan dirinya sempurna dalam kasih Tuhan. Bahkan saat jatuh di dalam dosa pun, mereka meyakini bahwa Tuhan embrace, Tuhan tetap merangkul mereka. Ini keyakinan yang bagus, tetapi tidak tepat dan salah.
bener ning ora bener. Itu bahasa Jawanya. So, seeker, Paulus pernah mengatakan kepada jemaat Roma, di dalam Roma 6 ayat 1 dikatakan begini, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? So, seeker, ini sebuah pemikiran yang kacau. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Karunia pengampunan dari Tuhan diberikan karena kita ada di dalam kelemahan daging, sehingga tendensinya kita jatuh dan berbuat dosa. Maka perkataan itu, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ini kan aneh, saudaraku. Masa orang bertekun dalam dosa, melakukan dosa, sudah tahu dosa itu maut, sudah tahu dosa itu membuat kita mati, malah kita katakan, bolehkah kita bertekun? So, seeker, memang orang berdosa itu tekun berbuat dosa, tekun kreatif, aneh-aneh orang berbuat dosa itu. Dan Paulus mengatakan ini salah. Masa bertekun di dalam berbuat dosa supaya mendapat pengampunan? Ini salah, so, seeker. Dalam hal inilah Matius mau ajarkan kepada jemaat yang tidak mengutamakan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Emendation, sebuah perbaikan, corrective action, sebuah tindakan perbaikan. Ini yang ajarkan kepada jemaat pada waktu itu. Hal ini sama yang dilakukan Apolos, memberikan emendation terhadap pengajaran Priscilla dan Aquila, sehingga di kemudian hari nama Apolos dipakai menjadi sebuah ilmu sistematis yang mempertahankan dan menjelaskan iman dan kepercayaan Kristen, yaitu apologetika. Diajarkan yang benar, emendation, dibenarkan, corrective action, sing ora bener dibenerke, lan sing ora bener dipenerake. Artinya begini, yang tidak benar dibenarkan, bukan lalu yang ketidakbenaran dibenarkan, tidak, tapi yang tidak benar ini dibenarkan, dikoreksi, dan yang tidak tepat ditepatkan, dikoreksi. Ada sebuah perjalanan koreksi seperti Apolos melakukan terhadap Priscilla dan Aquila. Kembali lagi tentang bidat antinomianisme yang berani, yang mempunyai prinsip melawan terhadap hukum. Ajaran ini mengajarkan orang-orang Kristen telah dibebaskan dari hukum Taurat dan tidak perlu lagi mengenal hukum Taurat dan melakukan hukum Taurat. Karena orang-orang Kristen telah mendapat kasih karunia Allah. So, seeker, memang kita hidup di dalam zaman anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kita tidak melakukan hukum Taurat, tetapi hukum Taurat tidak digagalkan oleh Yesus. Ada poin-poin dari hukum Taurat yang dikembangkan, yang dijelaskan di dalam hukum anugerah Yesus. Selain itu, di dalam teologi antinomianisme hanya iman dan bukan hukum moral yang diperlukan mendapatkan keselamatan. Nah, ini kan salah. Salah kan, saudara? Kita beriman tetapi iman dengan perbuatan yang benar, kita dibenarkan Tuhan. Kita beriman kepada Tuhan tetapi perbuatan kita tidak benar, perbuatan kita melanggar hukum moral, kita salah. Saudara, kita harus hati-hati di sini. Gambaran yang partiali memihak kasih Tuhan, lama-kelamaan bisa menjadi bidat. Dan hal inilah yang terjadi di dalam pergumulan Matius waktu dia menulis Injil Matius di dalam komunitas Matius saat itu. Maka Matius mengatakan, jangan pikir kamu berseru Tuhan, Tuhan, lalu kamu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak, no way, no. Yang masuk dalam kerajaan surga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Mengerti? Jadi pada waktu Matius mengatakan di dalam ajaran doa, dia mengedepankan untuk kehendak Tuhan yang jadi,
supaya komunitas Matius atau jemaat Matius pada saat itu jangan hanya berpikir sudah berseru Tuhan, Tuhan, lalu menjadi satu jaminan masuk kerajaan surga. Ora mungkin. Orang yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang yang melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Dan disambung lagi perkataan sesungguhnya Tuhan akan mengatakan, "Enyalah kamu semua pembuat kejahatan." Ngeri loh, mengerikan. Lalu siapa orang yang dipilih oleh Tuhan? Mereka yang mempunyai kerinduan untuk melakukan kehendak Allah. Amin. Saudara punya hati seperti itu atau tidak? Orang yang mempunyai kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara, kehendak Tuhan tidak mudah loh. Melakukan kehendak Tuhan itu tidak mudah. Satu saja saya mau ngomong. Saudara suka membaca firman tidak? Itu melakukan kehendak Tuhan. Saudara berserah tidak? Itu melakukan kehendak Tuhan. Saudara percaya dengan iman walaupun saudara belum mendapatkannya. Percaya tidak, itu merupakan kehendak Tuhan. Bahkan hal-hal yang kita alami seturut dengan ajaran Tuhan, sangkal dirimu, pikul salib setiap hari, itu kehendak Tuhan. Petrus mengatakan, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni? 70 kali, 7 kali. Artinya tidak terhitung, saudaraku. Itu kehendak Tuhan. Tuhan, aku sakit hati. Bahkan aku menjadi benci. Bahkan aku menjadi kepahitan. Itu salah. Kehendak Tuhan, engkau tidak boleh ada kebencian. Orang yang membenci saudaranya adalah orang yang tidak masuk kerajaan surga. Ngeri toh? Ngeri toh? Saudara tidak bisa membenci. Saudara mengatakan aku baik, hatinya baik, tapi hatinya membenci. Saudara tidak melakukan kehendak Tuhan. Sebuah Bible commentary di mana ada doa dalam tradisi orang-orang Yahudi yang ada di sinagog yang sangat comparable dengan doa Bapa kami. Sebuah doa eskatologis, kalimat doanya seperti ini. Coba ini bandingkan ya saudaraku. Exalted and hallowed be his great name. Ditinggikan dan dikuduskan namanya yang besar. And the world which he created according to his will. Di dalam dunia yang Tuhan ciptakan, yang dia ciptakan menurut kehendaknya. May he let his kingdom rule. Biarlah dia mengizinkan kerajaannya itu memerintah. In your lifetime and in your days and in the lifetime of the whole house of Israel. Speedily and soon. Di dalam masa hidupmu dan di dalam hari-harimu dan dalam masa hidup seluruh kaum Israel dengan cepat, speedily and soon. Saudara, doa dari tradisi orang Yahudi dan ajaran doa daripada Tuhan Yesus seolah-olah bisa dikomparabilkan, sedangkan kalau kita lihat lebih dalam nanti kita akan tahu. Di sini lalu muncul pertanyaan, apakah doa yang Yesus ajarkan adalah bersumber dari doa tradisi Yahudi yang di sinagog? Bukan. Apakah doa Yesus tidak original? Kita akan bahas sekilas yang tentang pengertian original dan bagaimana orang-orang postmodern menanggapi tentang originalitas. Sebuah statement yang belum pernah dikemukakan orang itu adalah original. Namun sebuah pengertian yang ada dalam tradisi diambil, dikemas sedemikian rupa, ditransformasi, sebetulnya itu juga original. Dalam bagian ini, Yesus bukannya ajaran doa Bapa kami tidak original. No. Justru karena Yesus hidup dalam tradisi yang ada pada saat itu, maka dipastikan ada koneksitas, ada semacam common language. Dan ternyata konsep doa tradisi orang Yahudi di sinagog adalah very
driven. Sangat berbeda. Doa yang Yesus ajarkan sangat berbeda. Very driven. Aku ambil contoh yang sederhana. Di dalam Injil Yohanes dikatakan firman adalah Allah. Bahasa Yunaninya logos. Betul? Logos itu bukan istilah original Alkitab. Bukan istilah original dari Yohanes. Itu diambil dari tulisan para filsuf Yunani, yaitu logos. Lalu Yohanes mengatakan Yesus itu logos. Berarti ada konektivitas dengan kebudayaan yang sudah ada. Tetapi bersama dengan itu juga mengkoreksi, mentransformasi. Betul? Aku tertarik pada Injil Lukas, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Pada Injil Matius, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di mana Matius mau menekankan saat datang kerajaan Tuhan di hati manusia, maka manusia harus melakukan kehendak Allah. Tetapi pada Injil Lukas, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Apa maksud dari datanglah kerajaanmu? Yaitu untuk kesejahteraan dalam mendapatkan kecukupan makanan setiap harinya. Soul Seeker, apakah kamu menangkap poin ini atau tidak? Mendadak dari yang sakral, dikuduskan namamu, itu kan sakral. Datanglah kerajaanmu, itu kan sakral. Tiba-tiba jadi sekuler seperti ini. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. How comes? Bagaimana ini bisa terjadi? Dari sakral kok langsung meletro ke sekuler, menggok ke sekuler. Permasalahan ini bukan pada doa yang Yesus ajarkan, tetapi ini pada persoalan kita, yang mana kita selalu melakukan dualisme, dikotomi sakral sekuler. Waduh, kata-katanya agak ruwet. Dualisme, dikotomi sakral sekuler. Yang kita anggap sakral adalah berdoa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ini baru sakral. Tetapi ketika berbicara mengenai masa depan sekolah anak-anak kita, mulai bicara tentang pekerjaan di kantor, kebutuhan makan, kebutuhan kesehatan, langsung orang itu katakan itu sekuler, itu tidak rohani, itu tidak sakral. Betul, Soul Seeker? Ini yang terjadi. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat Kristen, kita hidup di tengah gereja. Kadang ada orang yang mengatakan ini yang rohani, ini yang tidak rohani, ini yang sakral, ini yang tidak sakral, ini yang sekuler. Yang rohani seperti penginjilan, berdoa, ibadah, itu yang rohani. Soul Seeker, kalau engkau mengalami atau memahami seperti ini, berarti itu semua ajaran manusia. Penulis Injil Lukas bukan sekuler pandangannya. Manakala ia mendadak menuliskan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, di dalam pengertian yang betul-betul secara fisik. Tetapi menurut Erasmus pada zaman bapak-bapak gereja saat itu, adalah pengertian rohani, yaitu makanan rohani, makanan roh, our heavenly bread. Mengerti ya? Beberapa kontemporer teologi menafsirkan seperti ini, yaitu makanan rohani. Semuanya menjadi over spiritualisasi. Hal ini membuktikan bahwa kita masih menghidupi dualisme sakral sekuler, ya toh? Ini yang saya mau ngomong. Suatu contoh, biasanya orang ini tidak pernah mengikuti penginjilan. Mendadak ketika ia sakit, dinyatakan kena kanker stadium 4, langsung dia ikut penginjilan. Langsung mendadak dekat dengan Tuhan. Biasanya tidak pernah ke gereja, begitu sakit langsung datang ke rumah Tuhan. Hal seperti ini sedang membuktikan biasanya tidak bergantung pada Tuhan, tiba-tiba ia bergantung pada Tuhan. Makanya ada pertobatan, makanya ada turning point dalam hidup seseorang. Dan puji Tuhan,
memang Tuhan memberikan kesempatan. Amin. Jika tidak, ya sudah. Bye-bye. Soul-seeker, Agustinus dan Martin Luther tidak berprinsip pada dualisme dikotomi sakral sekuler. Sebagai contoh, jika Tuhan datang besok, ia akan tetap menanam jagung. Dan mereka tidak mengatakan, aku akan tetap khotbah, aku akan tetap aktif di gereja, aku akan menulis buku-buku teologi. Tidak, melainkan message-nya mengatakan, aku tetap akan menanam jagung. Besok Tuhan Yesus datang. Ngapain ngurusin jagung, saudara? Inikah hal yang sekuler, yang benar saja ngurusin jagung? Sudah mau ketemu Tuhan kok masih ngurusin jagung? Kenapa? Karena ini adalah realita kerajaan Allah. Karena selama ini aku menanam jagung di dalam satu sikap ibadah di hadapan Tuhan. Amin. Sementara aku menanam jagung, tetapi hatiku, rohku tetap beribadah di hadapan Tuhan. Waktu aku pergi ke kantor, waktu aku studi, waktu aku berbisnis, waktu aku melakukan apa saja, sikapku beribadah. Amin. Aku sedang menghidupi, dibuat hidup sebuah realita kerajaan Allah dengan tanganku. Waktu aku masuk kantor, waktu aku kuliah, waktu aku melakukan apa saja. Jikalau Yesus datang besok, aku akan tetap pergi ke kantor. Dan sikap seperti biasanya dengan sikap beribadah. Karena biasanya aku pun mengerjakan dengan sikap seperti itu. Aku akan tetap menanam jagung dan berharap jagung itu akan bertumbuh dan somehow tuayannya di dalam eskatologis ini. Dalam penilaian secara eskatologis di dalam Yerusalem yang baru, itu akan ada hasilnya ibadah kita pada waktu kita menanam jagung. Soul-seeker, apakah tahu maksud sikap hati yang tetap pada Tuhan? Walaupun hanya menanam jagung, karena ia tetap menjalankan ibadahnya, kehendak Tuhan, bersyukur, percaya, beriman, sungguh-sungguh berserah, memohon kepada Tuhan dalam hidupnya. Itu namanya beribadah. 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Siapa yang bisa menghidupi kehidupan yang isinya hanya doa? Siapa yang bisa menghidupi kehidupan yang isinya hanya penginjilan, baca Alkitab, ke gereja, aktif di gereja, ikut core, ikut kegiatan apapun di gereja, nyapu gereja, ngepel gereja? Siapa yang bisa menghidupi kehidupan seperti ini? Tidak ada. Tidak ada, saudara. Hamba Tuhan pun tidak bisa menghidupi kehidupan yang sakral seperti ini. Dalam hal ini Lukas mau koreksi dalam bagian ini. Kerajaan Allah itu urusannya dengan permohonan seharian, urusannya dengan ketergantungan kepada Tuhan. Kerajaan Allah itu urusannya dengan kita terus beriman. Kebutuhan fisik yang kita butuhkan itu juga realita kerajaan Allah, bukan pengharapan yang speedily and soon, tapi itu merupakan pengharapan terhadap kerajaan Allah. Lalu menjadi orang yang tidak realistis, lalu over spiritualisasi, sehingga aspek-aspek yang lain yang dianggap sebagai sesuatu yang sekuler, datanglah guilty feeling. Paham, saudaraku? Ada banyak orang yang bisnisnya masih kotor, tidak jujur, korup dan sebagainya, tetapi ia membantu pelayanan gereja. Dan celakanya, gereja tertarik pula dengan kompensasi yang diberikan orang itu kepada gereja. Gereja menutup sebelah mata tentang hal itu. Celakalah orang-orang seperti ini. Dan gereja yang bersikap demikian akan membuat pergunjingan di antara jemaat. Saudara, penebusan bukan dilakukan dengan
memberikan kompensasi, bukan mencuci uang supaya uangnya jadi kudus. No. Bukan kau dibenarkan waktu kamu aktif di gereja, sementara hidupmu tidak benar. No. Penebusan dosa dikerjakan oleh kematian Yesus di kayu salib, yang tidak bisa digantikan siapapun dan tidak ada tandingannya. Yesus mati bagi kita. Yesus menebus dosa-dosa kita, dan semua itu ditentukan Allah Bapa di surga hanya melalui Yesus, darah anak domba. Soul Seeker, kita tidak bisa menebus diri kita. Kekristenan tidak mengatakan perbuatan baik bisa menebus kita, tetapi moral yang bertobat, moral hidup benar, dan mempercayai bahwa penebusan darah grafirat Tuhan itu yang menutupi segala kelemahan, kesalahan, dan dosa kita. Dan kita percaya hanya melalui darah itu, darah Yesus itu, kita beroleh penebusan. Sekali lagi, gambaran dualisme dikotomi sakral sekuler seringkali dipahami dalam pengertian hanya sewilayah rohani. Yang membedakan the true sakral sekuler, meskipun kita melakukannya di dalam kedagingan dan kita melakukan dalam hati yang kudus, itu adalah arah hati kita. Amin. Soul Seeker, hari ini kita harus berubah. Kita harus mau menerima emendation, dan kita harus mau menerima correction action, yaitu tindakan perbaikan, supaya kita mengerti kita tidak hidup di dalam dua dunia. Amin. Jadi kitab Injil Matius dibenarkan karena fokus pada saat itu ingin mengajarkan tentang kehendak Tuhan. Dan di dalam Injil Lukas mengatakan, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Bukan berarti hanya memikirkan makanan, tetapi itu adalah realita kerajaan Allah. Kebutuhan hidup seseorang, apa yang dilakukan setiap harinya, apa yang dia kerjakan dalam hari-harinya, the reality dari kerajaan Allah itu digambarkan, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Artinya kegiatan, kesibukan, dunia bisnismu, dunia apapun harus ada di dalam jalur kerajaan Allah. Makanya Yesus ajarkan doa, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Amin. Soul Seeker, kiranya ini boleh jadi berkat. Soul Seeker, engkau jangan menjadi orang yang dualisme. Engkau jangan menjadi orang yang mengatakan seolah ini yang kudus, ini yang sakral, ini yang tidak sakral, ini yang sekuler. Soul Seeker, kita harus memahami sungguh, doa yang Yesus ajarkan bicara tentang hal yang kudus. Dan doa yang Yesus ajarkan, setiap hari engkau harus berdoa Bapa kami. Supaya apa? Engkau belajar mengerti apa yang manusia butuhkan di dunia ini, supaya kita menjadi orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Amin. Soul Seeker, kiranya ini boleh menjadi berkat, dan saya ingin mendoakan kalian yang ada di YouTube ini. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami lakukan adalah karena kami ingin melakukan kehendak Tuhan. Ampuni segala keterbatasan pikiran kami yang tidak mengerti. Hari ini kami belajar sungguh Tuhan, bagaimana kami menghidupi akan doa yang Tuhan ajarkan, supaya kami mengerti Tuhan, bahwa kami hidup tidak ada di dalam tekanan, tuduhan yang iblis berikan kepada kami, karena kami tidak mengerti. Tetapi hari ini kami akan terus mengerti, karena kami senantiasa membaca firman Tuhan, karena kami senantiasa melakukan kehendak Tuhan, dan itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Berkati Tuhan setiap orang yang hari ini sudah mendengarkan. Berkati Tuhan apa yang menjadi masalahnya, berkati Tuhan, dirubah oleh Tuhan, dijadikan sesuatu yang ajaib. Apa yang menjadi kebutuhannya diberikan oleh Tuhan, karena kami tahu itu realita kerajaan Allah.
Kami banyak membutuhkan Tuhan, hal-hal yang kami bawa kepada Tuhan supaya Tuhan cukupkan. Karena kami percaya apa yang kami lakukan tidak akan bisa mencukupi. Tetapi apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan anugerahkan akan mencukupi hidup kami. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, yang sudah menebus dan menyediakan tempat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Tetap sehat, tetap semangat. Kalau Jakarta hari ini dalam keadaan kotor udaranya, dikatakan bahwa Jakarta menjadi kota terpolusi yang sangat berat di dunia ini, maka aku juga berdoa bagi Jakarta. Tuhan tolong curahkan hujan supaya bersih udaranya. Kasihanilah kami Tuhan yang berada di kota Jakarta. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. God bless.